Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Arkan Fahreza dari kelas DS 4703 akan mempresentasikan materi agama, syariah, ibadah. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, materi pertama itu apa itu toharoh? Toharoh, secara bahasa, toharoh bermakna bersih. Toharoh menurut syariat Islam adalah kegiatan bersuci dari hadas maupun najis sehingga seorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Perbuatan toharo berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air langit, air laut, air sungai, air sumur, air salju, dan embun. Pembagian tipe air itu ada 4, yaitu air mutlak, air mustakmal, air mutanajis, dan air musyammas. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke apa itu sholat. Sholat itu akan dibagi 4 pengertian. Waktu-waktu sholat, syarat sholat, dan rukun sholat. Nah, pengertian sholat sendiri adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarat sholat yang ada. Sholat fardu ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, maghrib dan isya. Ini yang fardu, dan beberapa juga ada juga yang wajib seperti sholat Jumat, yaitu pengganti sholat zuhur, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, ini berikut adalah waktu sholat-sholat fardu. Pertama ada sholat subuh, dimulai dengan waktu terbit fajar, syodik, hingga terbitnya matahari. Dua, sholat zuhur, dimulai sejak matahari di ufuk barat hingga masuknya waktu asar. Ketiga, sholat asar, dimulai sejak bayangan benda sama panjangnya dengan benda tersebut sampai terbenamnya matahari. Empat, sholat maghrib, dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya awan berwarna merah dari cakrawala. Kalau di hari ini tuh sekitar jam 6 kurang ya. Eh, Kelima, sholat isya, yaitu sholat di malam hari, dimulai sejak selesainya waktu maghrib hingga terbitnya waktu fajar, sebagai pertanda datangnya waktu subuh. Jadi, dari maghrib itu biasanya habis di sekitar jam 7 kurang, kurang lebih di jam 7. Itu baru sholat isya itu dapat dilaksanakan dari sholat isya sampai hingga subuh. Yaitu subuh di jam 4-an ya, biasanya ya. Kira kurang lebih jam 4. Lalu, ada juga syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat itu tentu harus beragama Islam. Kedua itu balik, yaitu akhir dewasa. Dan berakal. Orang yang berakal, kalau tidak berakal, tidak diharuskan sholat dan tidak baik, sebaiknya tidak sholat. Nah, rukun sholat. Pertama ada niat, kedua takbiratul ihram. Ketiga, memasang niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, niatnya itu dibarengkan. Habis itu berdiri bagi yang mampu, apabila orang yang seperti kakinya sedang sakit atau tidak mampu berdiri, dipersilakan sholat duduk. Apabila tidak mampu duduk, juga dipersilakan sholat sambil tiduran. Yang pertama, habis itu ada membaca surat Al-Fatihah. Terus setelah itu, seperti kalau misalkan contoh di sholat zuhur, di 2 rakaat pertama itu juga membaca surat pendek ya biasanya. Baru kita masuk ke ruku. Setelah ruku ada itidal. Setelah itidal kita sujud, lalu sujud itu 2 kali ya. Tapi sebelum sujud kedua ada duduk di antara 2 sujud. Nah, sujud lagi, habis itu tumaninah dalam 4 rukun sebelumnya. Ruku, itidal, sujud, dan duduk di antara sujud. Tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir, duduk untuk membaca tasyahud akhir, sholawat Nabi, dan salam. Salam itu untuk menyelesaikan atau menutup sholat. Tertib dalam melakukan semua rukun di atas. Jadi, rukun-rukun tersebut yang ditampilkan itu harus dilakukan secara berurutan. Nah, lalu kita masuk ke materi zakat. Pengertian zakat. Zakat berbasal dan berkembang. Zakat secara istilah adalah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan pada golongan tertentu. Bagian zakat, pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah diungkapkan dalam kitab itu zakat badan. Syarat-syaratnya itu harus Islam, sebab terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, 3 wujudnya kelebihan. Nah, zakat fitrah ini yang dilakukan di hari akhir setelah bulan Ramadan. Selanjutnya ada mustahik zakat. Mustahik zakat itu adalah orang-orang yang menerima zakat. Nah,
Ada orang fakir, orang miskin, amil, rikob, dorim, sabilillah, ibnu abil, dan orang-orang mualaf. Lanjut ke materi puasa. Ada lafaz syam dan saum. Adalah dua bentuk kalimat masdar, yang secara bahasa keduanya bermakna menahan. Secara syara' adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat tertentu. Sepanjang siang hari yang bisa menerima ibadah puasa bagi orang muslim yang berakal dan suci dari haid dan nifas. Syarat wajib puasa, yaitu pastinya Islam, lalu balik. Jadi, anak di bawah umur itu belum diwajibkan untuk berpuasa. Maka, melakukan atau, tidak melakukan, tidak mendapatkan, apa namanya, tidak mendapatkan hukuman. Kalau melakukan kenakan pahala. Terus berakal, sebagian redaksi lain ada 4 perkara, yaitu Islam, balik, berakal, dan mampu berpuasa. Nah, mampu berpuasa ini tidak tergantung pada redaksi yang menyatakan syaratnya wajib puasa 3 perkara. Maka tidak wajib berpuasa bagi seorang yang mempunyai sifat yang sebaliknya. Nah, seperti orang yang sudah tidak mampu, lagi sakit yang perlu ada asupan makan, nah itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya, fardu puasa, itu niat, menahan dari makan dan minum, meskipun perkara yang dimakan dan minum hanya sedikit. Hal ini ketika ada unsur kesengajaan. Ketiga, menahan dari melakukan jima dengan sengaja. Adapun melakukan jima dalam keadaan lupa atau secara tidak sadar, maka hukumnya sama seperti makan dalam keadaan lupa. Keempat, menahan dari muntah dengan sengaja. Jika terpaksa muntah, maka puasa tidak batal. Jadi kalau sengaja memuntahkan diri itu akan membatalkan puasa. Apabila sudah tidak kuat atau ya, kalau bisa dibilang itu panggilan alam, maka puasa tidak batal. Lalu kita masuk ke bab haji. Apa itu haji? Haji secara bahasa adalah menyengaja. Secara syariah, haji adalah menyengaja ke Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah. Syariat wajib haji. Sebagian redaksi menggunakan bahasa kisol. Dalam kitab Fathul Qorib, syarat wajib haji ada 7, yaitu Islam, balik, berakal, dan merdeka. Maka haji tidak wajib bagi orang yang memiliki sifat kebalikan dari sifat tersebut, dan wujudnya bekal dan adanya kendaraan yang layak dan aman di perjalanan. Rukun haji ada 5, ihram dan niat dari mikot, wukuf dari Arafah, tawaf ifadah, sa'i, dan tahlul. Sementara wajib haji ada 4, mabit, yaitu menginap di Muzdalifah, mabit di Mina selama ayyamu tasyrik, tanggal 11, 12 bagi yang nafar awal, dan sampai tanggal 13 Zulhijjah bagi yang nafar sani. Jumrotul Aqobah, tanggal 10 Zulhijjah, Jumrotul Ula, Usta, dan Aqobah, tanggal 11, 12, 13, dan Tawaf Wada. Nah, itu di penghujung materi untuk kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.